kita mulai kegiatan hari ini, kita harusnya terlebih dahulu kita berdoa dulu sama Tuhan supaya kegiatan yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum itu Ibu minta informasi, mungkin Mas yang sebelah pojok sini buat kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kita mati mulai. Selesai, diserahkan kepada guru. Selamat pagi, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, hari ini siapa yang sudah tahu Ibu kesini kira-kira ngapain ya? Belajar, Bu. Ya, tuh belajar. Nah, namun sebelum lebih lanjut, ada kepala yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama Ibu Eva Maharani. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian layanan bimbingan kelompok dengan judul kepercayaan diri. Bagaimana cara kita meningkatkan rasa kepercayaan diri kita? Nah, Ibu mau tanya nih, siapa di sini yang sering merasa malu atau duduk ketika ditunjuk gurunya untuk presentasi di depan? Oke, ya, siapa yang merasa kayak malu ketika berbicara di depan teman-temannya? Oke, ya, itu adalah sesuatu yang wajar teman-teman. Pasti semua pernah merasakan. Namun, ketika kita terus-terusan di dalam kondisi seperti itu akan membuat kita makin parah, kayak makin membuat kita takut berbicara di depan orang. Nah, hari inilah kita akan belajar sama-sama bagaimana sih cara meningkatkan rasa kepercayaan diri itu. Nah, anak-anak sudah siap mau belajar hari ini? Siap. Oke. Bagaimana cara duduk yang benar ketika siap belajar? Oke, nah sebelum lebih lanjut, Ibu akan memberikan sedikit apa saja kegiatan yang kita lakukan hari ini. Yang pertama yaitu Ibu akan memaparkan materi, yang kedua kita akan berdiskusi, dan pertemuan selanjutnya kita akan melakukan psikodrama. Ya, anak-anak siap? Oke. Namun sebelum masuk ke materi, supaya anak-anak nggak tegang, karena kita kan baru ketemu ya. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama main dulu ya. Baik, Bu. Mau nggak main semua? Mau. Oke, jadi kita main dulu. Oke. Cukup kan nih? Dua. Oke, saling berhadapan. Cukup. Ya, saling berhadapan. Saling berhadapan. Sudah buat jarak. Nah, oke. Oke, kalian silakan bisik sama salah satu teman kalian tentang gerakan hewan. Misalkan Ari ngomong sama ini, misalkan anjing kayak gitu kan, nanti dia ini peragakan apa yang Ari bilang kayak gitu dan kayak gitu. Tapi kalau ada binatang yang sama, nanti mereka kayak itu main lagi. Masing-masing binatang ya, benar-benar ada bisikannya. Nanti kalau Ibu bilang kalau sudah bisiknya, terus Ibu bilang 1, 2, 3, nanti teman yang mendengarkan itu bilang melakukan gerakan hewan tersebut, ya. Nanti kalau misalkan tidak sempurna gerakannya, nanti teman yang di situ tidak sempurna kayak gitu. Oke, mulai. Bisik. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Satu-satu maju, sudah bisik tadi kan? Nah, teman-teman lihat misalkan ini duluan.
selalu untuk membangun kepercayaan diri juga Bu, maju ke depan. Nah, betul. Dimulai dari hal yang kecil, nggak harus langsung berpidato di depan banyak orang, tapi kita mulai di dalam kelas. Oke, kita akan masuk ke materi. Boleh saya minta salah satu anak buat nanti ini silakan slide-nya. Saya Bu. Ya, sini. Kamu sayang. Tadi dong Ustaz. Ya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Di sini apa itu kepercayaan diri? Nah, tema kita pada hari ini yaitu kepercayaan diri. Nah, di sini sebelum Ibu menjelaskan, di sini siapa yang sudah tahu apa itu kepercayaan diri sih? Ada yang tahu anak-anak? Ada apa? Saya Bu. Ya apa? Jadi percaya diri itu Bu, keyakinan seseorang Bu, mampu berani berbicara di depan, kayak kita tadi Bu, kayak praktek, bermain, itu membangun percaya diri juga Bu. Nah, betul, kita sama lagi. Oke, jadi percaya diri itu adalah keyakinan kita terhadap kemampuan diri kita dalam kita melakukan sesuatu. Contohnya, misalkan Mbak yang sebelah sini apa contohnya? Orang yang percaya diri itu, misalkan apa? Presentasi. Ya, betul, berani presentasi di depan. Berarti orang yang berani presentasi di depan itu otomatis memiliki kepercayaan diri. Nah, selain itu apa lagi? Berani ngomong di depan banyak orang. Nah, betul, berani ngomong di depan banyak orang. Selain itu apa lagi? Berani mencoba hal-hal baru. Ya, betul. Orang yang percaya diri itu betul semua yang disampaikan oleh anak-anak. Semua itu sudah betul. Nah, misalkan sebaliknya orang yang nggak percaya diri itu seperti apa? Orang yang takut. Ya, Minder. ya, dia melakukan hal tersebut karena dia kurang percaya diri. Oke, selanjutnya. Nah, di sini teman-teman sudah ada tadi yang bilang ada yang berani bicara di depan umum, yang pada kemampuan dirinya sendiri. Ini adalah ciri-ciri orang yang percaya diri dan ciri-ciri orang yang tidak percaya diri. Nah, ini tanya nih, siapa yang di sini sudah percaya diri sih? Belum? Oh, berarti teman-teman semua berada di posisi ini. Minder, takut salah, malu tampil, takut menyampaikan pendapat. Ya? Ya Bu. Nah, tapi menurut Ibu kalian percaya diri karena kenapa Ibu bisa sampaikan hal tersebut? Karena saat Ibu menjelaskan di depan tadi, kalian sudah ada yang berani menyampaikan pendapatnya, ya kan? Ya Bu, betul. Nah, itu adalah hal yang baik kita mulai dari hal-hal yang kecil, misalkan menyampaikan pendapat seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Coba teman-teman baca dulu. Bu. Ya. Yang pertama ada pola pikir lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya. Saya Bu, Ya. lingkungan keluarga, yaitu dukungan teman maupun pengalaman hidup Bu. Ya, selanjutnya. Apa itu? Waduh, Pola pikir lingkungan sekitar ya. tadi kan baca sutri Bu. Oh iya, Ibu nggak dengar lagi. Oke, lingkungan keluarga. Contohnya seperti apa sih lingkungan keluarga faktor yang mempengaruhi percaya diri? Nah, itu contohnya seperti di mana di rumah, misalkan orang tua kalian selalu mendukung kalian dalam melakukan segala sesuatu. Nah, dengan adanya dukungan dari orang tua, kalian akan merasa percaya diri. Misalkan kalian ini mau masak, tapi orang tua kalian bilang kayak gini, misalkan Ma, Mimis mau masak kayak gitu kan, tapi orang tua Mimis bilang kayak gini, Is, nggak usah lah, nanti hasil lagi masakanmu, kayak gitu. Misalkan orang tuanya ngomong kayak gitu. Nah, apa sih yang akan dilakukan Mimis ke depan? Apakah dia tetap percaya diri ketika disuruh masak, atau
atau enggak? Tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Nah, sebaliknya, ketika Mimis mau belajar dan meskipun masakannya tuh nggak enak, tapi orang tuanya selalu support, kayak memberikan dia dukungan, nah itu yang akan mempengaruhi kehidupannya di sekitarnya. Dia akan merasakan percaya diri ketika menjalani kehidupannya. Nah, selanjutnya apa itu? Dukungan teman. Nah, di sini dukungan teman. Nah, seperti kita di sini, misalkan ibu menjelaskan anak-anak ini apa kayak gitu. Nah, misalkan ada di antara kalian yang mau mendengar ataupun menyampaikan pendapatnya, dan teman yang lainnya nggak merasa tersaingi, dia kayak memberikan dukungan, ayo kamu pasti bisa kayak gitu. Nah, itu juga yang akan mempengaruhi anak tersebut untuk mau berbicara di depan umum. Nah, betul. Selanjutnya itu ada pengalaman hidup. Jadi pengalaman itu yang dimaksudkan bahwa misalkan dia ini pernah gagal ataupun nggak pernah gagal, itu juga yang akan mempengaruhi dia. Misalkan di dalam kelas dia ini presentasi. Nah, dalam dia melakukan presentasi itu ada satu kesalahan yang dia lakukan. Nah, misalkan hari ini ibu kan presentasi nih di depan anak-anak. Nah, misalkan ibu hari ini melakukan kesalahan yang sangat fatal dan ke depan disuruh ibu kembali untuk melakukan presentasi tersebut, ibu akan nggak mau karena memiliki rasa kurang percaya diri dari pengalaman yang sudah ibu lewati. Oke, selanjutnya pola pikir. Nah, teman-teman, kalau kita selalu berpikir negatif tentang diri kita, itu juga akan membuat kepercayaan diri kita menurun. Nah, selanjutnya itu lingkungan sekitar. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, di lingkungan keluarga, lingkungan teman itu sudah termasuk di dalam lingkungan sekitar. Itu bagaimana misalkan ketika kita selalu diejek oleh teman-teman, itu juga akan membuat kepercayaan diri kita menurun. Selanjutnya, nah di sini ada dampak kurangnya percaya diri. Nah, tadi seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, ada yang akan takut tampil di depan umum, sulit bersosialisasi, tidak berani mencoba hal yang baru, sulit mengembangkan potensi diri, mudah merasa cemas. Nah, itu yang akan menjadi dampaknya ketika kita kurang percaya diri. Selanjutnya, nah di sini ada caranya. Siapa sih yang mau percaya diri di sini? Ya, kita semua mau percaya diri. Nah, di sini ada cara-caranya. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Kepercayaan diri, berpikir positif, terus tuh mengenali kemampuan diri sendiri, berani mencoba sesuatu yang baru, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, karena diri kita dengan orang lain itu memiliki potensinya masing-masing. Jadi kita nggak bisa samakan diri kita dengan orang lain. Selanjutnya yaitu berani menyampaikan pendapat, melatih kemampuan diri secara perlahan. Jadi ketika ingin percaya diri kita itu meningkat, kita harus melatihnya secara bertahap dalam kesempurna. Seperti tadi ekspresi kita. Ada dari kalian yang mungkin masih malu-malu kayak melakukan gerakan peraga-peraga kayak gitu. Yang tidak apa, karena itu adalah permulaan melatih yang namanya kepercayaan diri. Selanjutnya, nah jadi penting kepercayaan diri itu sangat penting di lingkungan sekitar kita, baik kita SMA, apalagi nanti kalau anak-anak sudah lulus di mungkin lanjut ke kuliah, mungkin ada yang mau kerja. Nah, kepercayaan diri itu sangat penting untuk kita semua. Dan di sini, nah kenapa itu penting? Karena itu yang akan membantu komunikasi kita dengan orang lain. Kalau kita tidak percaya diri, kita dengan orang lain akan susah berkomunikasi karena kita merasa malu terus minder terus kayak gitu. Dan itu membantu mencapai tujuan, membantu mengembangkan potensi diri. Jadi kita memiliki potensi diri. Jika kita memiliki rasa percaya diri, jadi potensi diri itu makin meningkat ya. Selanjutnya itu membantu bersosialisasi, membantu mengambil sebuah keputusan. Oke, selanjutnya. Nah, materi kita sudah selesai. Nah, sebelum ibu mengakhiri, ibu ingin tanya dulu nih dari untuk teman-teman. Apa sih yang biasanya membuat kalian merasa minder di dalam kehidupan kalian? Ayo, apa? Saya malu. Iya, presentasi yang lainnya. Apa sih yang biasanya membuat kalian tuh malu atau minder
ngomong di depan umum? Takut diejek Bu, takut nanti ketawain Bu. Ya, semua pasti mengalami hal-hal yang sama. Tapi ibu percaya, ada nggak sesuatu yang berubah dan dapat ketika mengikuti kegiatan ataupun layanan yang ibu berikan hari ini? Ada? Oke. Apa sih yang kita lakukan ketika kita memiliki kurang kepercayaan diri? Apa? Cara-cara apa saja? Apa? Aduh, bukan. Ya, sembunyi. Diri. Cara untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri itu bukan dengan cara sembunyi, karena itu akan membuat kamu semakin terpuruk dan gak ada maju-majunya. Oleh karena itu kita mau belajar sama-sama seperti yang tadi Ibu jelaskan, bagaimana cara kita meningkatkan diri kita itu dengan berani menyampaikan pendapat seperti itu ya. Nah, oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, tolong anak-anak di sini ya membangun evaluasi. Oke, diisi ya. Nah, sambil kalian berisi, Ibu ingin menyampaikan bahwa pertemuan kita selanjutnya kita akan melakukan psikodrama. Jadi nanti anak-anak akan berperan di situ masing-masing, karena dalam psikodrama ini kita akan dilatih untuk bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang sekitar, bagaimana kita berani berperan di dalam suatu kegiatan ya. Nah, nanti untuk pembagiannya Ibu akan jelaskan lebih lanjut di dalam pertemuan selanjutnya. Oke, sekian presentasi atau kegiatan kita hari ini. Namun sebelum itu kita mengucap syukur, kita mau berdoa dulu karena kita sudah mulai dengan berdoa. Kita mau mengakhirinya juga dengan berdoa. Oke, saya minta dengan kasih. Hari mau kita dalam doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Saya beri salam kepada guru. Ya, guru. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan untuk kertasnya silakan nanti dibungkus sama sekretarisnya ya. Ya, guru. Oke, selamat dulu. Hati-hati. Iya. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, terima kasih untuk hadiran anak-anak pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan layanan yang diberikan kemarin. Nah, di sini siapa yang masih ingat? Oh iya, kita lupa berdoa ya. Kita sebelum memulai kita berdoa dulu ya menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat kegiatan yang kita lakukan kemarin? Ya, apa itu Miss? Menjelasin tentang percaya diri. Ya betul. Nah kemarin kita sudah belajar bersama-sama dengan tema yang berjudul kepercayaan diri. Nah Ibu harap anak-anak semua sekalian masih ingat dan sudah mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah selanjutnya hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu psikodrama. Nah di sini siapa yang sudah tahu psikodrama? Nah, di sini kita akan melakukan drama yang dimana setiap anak-anak memiliki peran di dalam video tersebut. Kita akan membuat video. Nah, di situ terkait dengan kepercayaan diri. Nah, nanti mungkin di dalam video tersebut kita akan ada perannya yang merasa percaya diri seperti itu ya. Oke, kita akan langsung saja membuat videonya ya. Cerita atau bagian kelompok ramanya Bapak sendiri. Tidak ada.
kita kembali lagi penjelasan berikutnya. Oke, kita langsung saja. Kelompok kita hari ini dari presentasi kan? Aduh, udah usah bahas itu dulu deh. Kenapa namanya? Aku takut bicara di depan. Iya lagi, aku juga pasti nanti gemeter. Takut salah ngomong nanti tawain. Lihat deh, anak-anak itu, mereka pada pede-pede banget ya. Iya, mereka kayak gampang sekali memutuskan kalau. Lihat saja belum pernah mulai, masa sudah merasa takut? Ya udahlah, ayo kita masuk ke kelas dulu. Ayo. Ayo. Saya lagi ingat. Kamu sudah. Kawan-kawan, sebenarnya yang bikin kalian kurang percaya diri ini apa sih? Kalau aku takut salah sih. Kalau aku takut diketawakan sama orang lain. Kalau aku susah ngomong di depan banyak orang. Aku siri ngerasa orang lain tuh lebih hebat. Aku juga sering gugup kalau disuruh tampil di depan kelas. Padahal kan belum tentu begitu. Kalian sih terlalu fokus sama rasa takut yang ada pada diri kalian. Sudah bunyi bel nih. Ayo kita nih. Ayo. Stop. Ayo dulu, dua. Ini baru balik loh. Udah kali itu. Kayaknya sekarang kita bisa latihan nggak? Buang duluan ya. Iya. Selamat pagi teman-teman. Ya ampun, lupa lagi. Silakan, apa sih lebih parah? Salah itu hal biasa teman-teman. Terus kalau takut, kapan dong bisa dimulainya? Aku pengen percaya diri, tapi aku salah. Ya lagi, aku suka kayak gitu. Oh iya, ini kan sudah masuk jam ini belajar. Ayo masuk kelas yuk. Ayolah sudah, kita pergi. Halo teman-teman, aku mau kasih tahu ke kalian, ibu nggak ada hari ini. Lagi rapat. Yeay. Nah, karena berhubungan itu tidak masuk, kalian mau main game nggak teman-teman? Game apa tuh? Gamenya itu kita harus bilang hal positif tentang teman. Ngerti nggak? Ya nanti Mari ke depan. Ya ini kita main di Ya depan. kita buat lingkaran. Ya di depan aja lebih seru. Iya betul. Ayo. Dan kita kata. Ayo. Kita mau main game apa Ustaz? Nah, jadi game itu kalian harus bilang hal positif tentang teman. Ngerti kan? Silakan kita mulainya dari Cia. Silakan Cia. Oke, udah dengar ya. Kalau menurutku sih si Ari yang paling semangat bantu teman. Kalau aku sih menurutku Mimes yang paling berani sih. Kalau aku, El tuh pendengar yang baik. Kalau dari aku, si Uti paling kreatif. Kalau aku, dia itu bikin nyaman. Nah, sedangkan Ustaz ini dia yang selalu bikin kita tenang. Nah, Fatsa kamu itu sebenarnya tadi kok kamu kasih. Nah, kan? Jadi kalian tuh punya kelebihannya masing-masing. Nah, itu kesimpulan dari game ini. Jadi kan Tapi kami punya kelebihan masing-masing. ya punya kelebihan Soalnya masing-masing. game ini bisa membangun kita lebih percaya diri dong. Ya, betul sekali. Wah, Wow. Tapi kan cuma sebagai game. Kenapa ya? Aku masih merasa makin deg-degan. Apalagi kan coba presentasi aku takut. sebenarnya takut itu wajar sih teman-teman. Yang
penting kamu berani mencoba. Iya, kalau kita udah coba kan kita nggak bakalan tahu. Percaya diri itu harus dilatih ya. Betul. Udah deh, kita mau presentasi nih. Kita siapin mau belajar materi kita. Guys, ini tuh PPT kita besok presentasi. Kalian lihat, Oh, ini. coba. Keren ya. Ada hal penting yang ingin kalian catat? Palingan untuk ini sih. Dia sama materi ini. Ngomong materi Coba lagi. coba bentar aku baca ya. Cukup tuh sama. Ada mirip sih. Sama aja. Untuk ini tentang materi kita. Semangat ya buat kita presentasi minggu besok. Oke, kelompok selanjutnya silakan maju. Ayo teman-teman, kita pasti bisa. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Siapa? Ini ada. Oke, bagus presentasinya. Silakan duduk kembali. Ternyata tadi aku bisa ngomong juga tahu. Iya sih, kamu hebat Salsa, tapi aku tadi merasa diriku tuh masih sedikit gugup. Tapi ternyata masih bisa itu juga ya. Teman-teman jadi lebih berani. Aku jadi sadar kalau kita itu nggak bisa manajemin. Gak apa-apa, yang penting berani mencoba teman-teman. Karena percaya diri itu dilatih. Dan pastinya semua bisa berkembang. Terima kasih, semoga kita bisa berkembang bersama ya. Nah, oke. Puji Tuhan kita sudah melakukan drama kita bersama-sama. Kemudian semuanya sudah berperan dengan sangat baik ya. Jadi kesimpulannya untuk kita pada hari ini bahwa percaya diri itu tidak muncul secara instan, tapi perlu dilatih. Jadi melalui mencoba maupun berpikir positif, dukungan dari sekitar. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih partisipasi semua anak-anak pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Ibu yang pimpin. Doa selesai. Oke, sekian Ibu pamit.